Para pemirsa TV Allah muliakan, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Onco pagi ini, dan kita masih bicara masalah tak tahu syariat, belajarlah. Nah, jadi kuncinya adalah belajar, ya kan? Baik, kita sudah banyak bicara masalah tema ini dari sejak awal tadi, dan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan adalah bahwa kita tidak boleh membiarkan diri terlalu lama dalam kejahilan, ya. Jadi kalau dalam kitab Ihya juga disebutkan bahwasanya tidak sepatutnya orang yang baghilil jahil ayaskuta bijahlihi wala lil alim ayaskuta li ilmihi. Jadi tidak sepatutnya lah orang-orang jahil itu diam atas kebodohannya, dan orang berilmu itu diam atas keilmuannya, gitu. Jadi masing-masing harus tampil, ya. Bagaimana nih tadi yang terpotong tadi, apakah ada kiat yang lain selain dari banyak sekali media-media yang bisa digunakan supaya kita tidak bodoh, ya, belajar dari media-media tersebut? Ada nggak media-media lain selain yang tadi disebut? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa belajar agama sebenarnya sangat mudah. Nah, jadi bisa lewat Google, bisa lewat YouTube, bisa lewat internet. Nah, tapi yang paling bagus itu setelah kita mendengar, membaca di internet atau di buku-buku, ya, maka kita harus belajar kepada ulama yang ada di kampung kita. Ya. Karena kalau kita hanya sekedar belajar lewat buku tanpa berguru, atau belajar kepada TV tanpa berguru, pada YouTube tanpa berguru pada langsung, maka ini sangat membahayakan. Maka asyaitanu malla syaikha fasyaitanu syaikhuhu. Nah, itu orang-orang yang tidak punya guru, maka syaitanlah gurunya. Jadi saya sangat menarik itu membaca tulisan Ustadz Ahmad Sarwat. Ahmad Sarwat, ya betul. Jadi di ujung tulisannya beliau katakan bahwa di internet itu tulisannya itu banyak sekali. Tulisannya banyak sekali, kata beliau. Jadi rumus Google itu hanya melihat tulisan yang paling banyak tertulis. Jadi kalau seandainya ada 1 juta orang mengatakan babi itu halal, kemudian ada 10 orang babi itu 1 juta orang mengatakan babi itu halal, 10 orang mengatakan haram, maka yang diambil oleh mesin Google itu adalah babi itu halal. Karena yang diambil oleh mesin Google itu yang terbanyak tulisannya. Maka kita akan salah kalau seandainya kita tidak berguru kepada ulama-ulama langsung. Makanya sekarang di Aceh itu tempat belajarnya sungguh sangat banyak. Banyak daya-daya, banyak pesantren-pesantren, banyak tempat-tempat ibadah. Bahkan banyak sekali guru-guru kita yang ada di antara kita ini yang kita mesti bertanya. Maka kembali kepada firman Allah tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ulama kalau seandainya kamu tidak memahaminya. Baik. Kalau dayah mini macam mana tuh? Bisa nggak sebagai salah satu wasilah orang bisa mendapatkan ilmu? Karena ada kata mininya lagi. Apa spesialnya mini itu? Dayah mini, ya, dayah mini Aceh itu terbuka 24 jam untuk masyarakat, ya. Semenjak awal kita asaskan dayah mini itu hanya untuk berkhidmat kepada agama, mengajari anak bangsa daripada ilmu-ilmu agama. Dan yang paling menarik, kami itu memberikan biaya gratis kepada seluruh pelajar. Apakah pelajar yang mondok yang menetap di situ, sekarang ada lebih kurang 30 orang, ya, daripada anak yatim, fakir miskin dari seluruh Aceh, dan juga kepada anak-anak yang mengaji malam, bahkan ada orang tua. Sekarang kita pengajian orang tua yang kami buat dengan bahasa kami, ya, bahasa guyonan kami itu MPU Tuha. MPU Tuha itu Majelis Pengajian Urung Duha. Jadi MPU Tuha. Nah, itu kami buat kajiannya setiap malam Kamis tuh, mulai jam 9 sampai jam 11, bahkan sampai jam 12. Mendapat apresiasi sambutan yang sangat antusias dari masyarakat sekarang. Daripada mula-mula kami hanya beberapa orang, ya, sekarang udah penuh balai itu.
udah penuh, udah sempit. Jadi secara Ada berapa balai di sini? kami ada tiga balai, Ada tiga balai untuk belajar ya, dan satu asrama untuk menginap bagi pelajar-pelajar yang 30 orang tadi itu. Baik. Maka kami membuka itu, siapa saja yang mau belajar silakan datang ke Dayahmini itu, dan tidak kami pungut biaya itu. Allah yang memberikan balasan ganjaran kepada kita semua itu. Jadi bagaimana ya? Sekarang kita lihat sebenarnya bukan agama yang menjauh dari masyarakat sekarang itu, tapi masyarakat yang menjauh dari agama. Karena zaman sekarang itu zaman yang udah tertukar kan, zaman yang udah bertukar. Yang baik dikatakan jelek, yang jelek dikatakan baik. Ya. Kalau dulu kita anak-anak itu takut kepada orang tua, sekarang orang tua yang takut kepada anak. Kan? Kalau dulu orang-orang tua kita suka mewakafkan tanah, sekarang anak-anak kita menarik balik tanah wakaf. Kalau dulu orang-orang masyarakat itu, warga kita mencari ilmu agama itu, bahkan mencari tengku, mencari ustadz, mencari abu untuk belajar. Sekarang itu orang itu ulama, tungku-tungku yang cari orang, belajarlah, ayo sini belajar. Buktinya kan kita udah buka pesantren, dan ini bukan hanya pesantren Menyebat Aceh kan, pesantren jelek-jelek, ya kan? Kita buka pesantren yang berkualitas, disiplin penuh itu. Sebelum subuh itu kita bangkit untuk melakukan tahajud. Kita buat kurikulum dayah full. Kemudian tambah dengan tahfiz lagi, tambah dengan bahasa Arab. Mau apa? Bahasa Inggris juga kami masukkan, kan? Kamu hanya tinggal belajar ya di situ. Tapi saya lihat sampai saat ini masih kurang tuh, sambutan dari masyarakat masih agak kurang. Itu kenapa? Karena zaman udah bertukar. Mereka nggak lagi menganggap ilmu agama itu ilmu yang penting. Sehingga jadi seperti ini, melecehkan agama, menghina agama akibat kejahilan kita itu. Jadi seperti itu. Nah, dalam hadis itu kan sudah disebutkan juga bahwa di akhir zaman itu akan muncul ketika ulama-ulama sudah banyak yang meninggal, lalu masyarakat mengangkat ru'usan juhala gitu ya, pemimpin-pemimpin yang jahil. Lalu pemimpin-pemimpin yang jahil ini ditanya sesuatu, maka dia pun memfatwakan atas kejahilannya. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Iya, betul sekali. Jadi apakah tidak ada upaya-upaya kita yang lebih semangat lagi ke depan supaya meskipun di tengah-tengah ketidakseriusan masyarakat belajar agama, tapi tetap ulama-ulamanya serius untuk memberi nasihat. Nah, kiat-kiatnya macam mana tuh? Apakah kita perlu sekarang itu kita lihat kan pemimpin kita, ulama kita, pemimpin kita itu, ulama dan umara sekarang itu, itulah simbol kita sebenarnya itu. Simbol masyarakat. Kalau seandainya ada pemimpin yang jahil, berarti masyarakat jahil. Siapa yang memilih mereka? Kan masyarakat. Maka sekarang itu lagi udah dekat dengan pemilu kan? Udah dekat dengan pilkada kan? Maka tugas masyarakat itu pilihlah pemimpin yang baik. Pilihlah pemimpin yang benar-benar mengetahui tentang, ya setidaknya dia paham tentang agama. Pilihlah ulama-ulama yang mengerti tentang keilmuan. Jadi jangan terpengaruh nanti ketika ada seperti hadiah kan, ada sogok menyogok hanya 50.000, hanya 1 menit 50.000 itu sampai 5 tahun kita menderita dipimpin oleh wakil kita di DPR, wakil kita jadi pemimpin yang mereka itu jahil. Itu yang kita memilih itu sebenarnya itu. Maka kita lihat simbol sebenarnya itu kenapa Allah kirim pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahil, karena sendiri kita zalim. Karena kita sendiri jahil. Nah, kita tahu itu, tapi kita lakukan juga itu. Maka ini imbasnya kita rasakan itu. Nah, selama 5 tahun itu. Nah, tunggulah itu. Allah katakan tuh fartaqib. Nah, tunggulah. Yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Nah, akibat mereka tidak mendengar firman Allah, mereka ragu kepada ayat-ayat Allah, mereka ragu kepada kebenaran, ragu kepada syariat, ragu kepada agama. Tunggulah, Allah kata. Allah akan mendatangkan asap yang hitam untuk menyiksa mereka. Yakshannas. Asap itu akan menutupi manusia sehingga manusia tersiksa. Jadi seperti itu. Baik, di dalam surah Al-A'raf itu juga Allah menggandengkan 3 ayat. Pertama ayat-ayat bicara ketika orang-orang yang menggunakan waktu duha, waktu malamnya. Ayat pertama dan keduanya bicara masalah duha dan waktu malamnya untuk hal yang sia-sia, malah bukan hal-hal yang ketaatan pada Allah. Dan yang terakhir Allah sebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa itu Allah akan berkahi kehidupan mereka. Kan gitu. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun gitu kan.
awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna lailan ya wahum apakah penduduk sebuah negeri itu merasa aman ketika musibah kami datangkan kepada mereka di waktu malam ketika mereka dalam keadaan tidur. Ya kan? Kemudian Allah lanjutkan, ya kan? Seandainya penduduk sebuah negeri dan beriman dan bertakwa kan, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, bagaimana membuka keberkahan itu sekarang? Tengku Safaini, tafadhal. Jadi Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Betul. Di ujungnya walakin kadzabu ya akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Kalau seandainya semua penduduk negeri itu beriman wattaqau dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, maka akan kami bukakan kepada mereka keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Jadi ketika ada penduduk suatu paling kecil ni keluarga, kemudian desa, kecamatan, provinsi, kemudian negara. Ketika ada suatu negara yang penduduknya semua beriman kepada Allah dan semuanya taat kepada Allah, semuanya menjaga agama Allah, la fatahna alaihim, maka akan kami bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan lagi dari langit dan dari bumi. Makna keberkahan dari langit, Allah Ta'ala itu tidak menahan hujan. Maka ketika musim kemarau itu sebenarnya kita harus sadar bahwa kita ini sedang jauh dengan Allah. Maka bukan hanya untuk salat istisqa, tapi kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah karena kita banyak kesalahannya kepada Allah. Wattaqau, dan banyak-banyak bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Cuma di ujungnya kata Allah walakin kadzabu, akan tetapi mereka itu mendustakan. Artinya kalau kita lihat secara lewat sejarah lah kita katakan, hanya sedikit negara-negara itu yang menerapkan syariat Islam yang benar-benar seperti yang Allah perintahkan dan diperintahkan oleh Rasulnya. Bahkan kita saja yang sudah negeri yang sudah sudah dikatakan sebagai negeri syariat, itu masih sangat jauh dari syariat yang sebenarnya. Walaupun alhamdulillah kita sudah banyak perubahan, tapi masih ada sisi-sisi yang kita itu masih jauh dari syariat. Maka itulah yang diharapkan oleh Ustaz kita, Ustaz Araf Sanjani tadi. Sebenarnya kalau kita ingin pemimpin kita ini saleh, baik, maka masyarakat itu dulu yang harus saleh. Bagaimana cara untuk membuat masyarakat itu saleh? Ulamanya itu harus turun ke dalam masyarakat. Saya sangat tertarik dengan metode dakwah ketika awal-awal Islam masuk ke Aceh itu. Ya, betul. Dulu itu ulama-ulama itu yang terjun langsung itu ke lapangan. Dari Arab, dari Baghdad, dari negeri-negeri Timur Tengah itu datang ke Aceh itu walaupun dengan kapal layar itu datang ke Aceh itu luar biasa, tinggal kampung dengan menyebarkan agama Islam itu. Dan mereka itu sangat lembut dalam mengajarkan ajaran Islam. Sehingga orang-orang Hindu, Buddha ketika itu rela meninggalkan ajarannya, bahkan di Aceh itu enggak ada lagi, kira-kira begitu pada waktu itu. Kemudian mereka dengan penuh keikhlasan untuk memeluk agama Islam. Maka saya pikir untuk sekarang ini ustaz-ustaz ni, kita tengku-tengku ni juga seperti Ustaz Umar tadi katakan, itu kadang-kadang pola penyebaran, pola dakwah itu juga harus kita rubah. Kalau dulu kita tunggukan al-ilmu ya'ti wa la yu'ta, kan itu yang sering dikatakan. Ilmu itu datang, artinya orang itu datang kepada kita. Wa la yu'ta, bukan didatangkan. Itu ada ucapan-ucapan seperti itu. Kalau sekarang kita harus berubah. Artinya kita yang harus datang ke masyarakat. Kalau kita lihat KKN di UIN dan lain sebagainya, itu kan orang itu kan menyebarkan ilmu yang mereka peroleh. Kenapa kita setelah ada 8 tahun kita mengaji, lalu kita bukan tidak ada banyak, bahkan termasuk kontribusi daya-daya itu kan mendirikan daya, seperti Ustaz Umar Araf Sanjani mendirikan daya, ustaz-ustaz lain dengan duku yang lain mendirikan daya, itu bahagian daripada mentransformasikan ilmu kepada masyarakat. Baik, saya kira sudah ini Ustaz. Terima kasih kepada narasumber kita
Tengku Haji Umar Rafsanjani LCMA dan juga sekaligus kepada Tengku Safaini MA atas kebersamaan kita sejak dari tadi pagi. Terima kasih juga kepada para pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Demikian Ustaz menjawab pada pagi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.